Halo beautiful, ketemu lagi dengan aku Abel. Nah, di video kali ini yaitu mengenai Q&A. Karena banyak banget teman-teman yang minta aku untuk bikin video Q&A, so aku memutuskan untuk bikin videonya. Nah, video kali ini, Q&A ini, pertanyaan yang aku jawab adalah pertanyaan yang di luar seputar kecantikan. Jadi aku nggak menjawab yang mengenai kalau kok pakai ini gimana, kalau nggak, aku nggak jawab kayak gitu. Jadi aku akan menjawab pertanyaan yang pertama tidak di-announce, dan yang kedua adalah di luar tentang kecantikan, dan yang ketiga adalah yang menarik-menarik. Nah, jadi aku itu nanyanya itu selain di Instagram, aku juga menanyakan di ASF. So ya, jadi kita mulai aja. Nah, kebetulan pertanyaan yang nanti aku jawab ini bukan hanya pertanyaan yang seputar aku aja, tapi juga mengenai yang mau nanya ke keluarga aku, ke adik aku, ke teman-teman aku, ke partner aku, atau ke mama aku gitu. Jadi aku akan menjawab pertanyaan kalian ya, gitu. Nah, sekarang aku akan mulai dari ASFM. Oke, pertanyaan pertama dari ASFM itu dari Olivia Nadia. Kak Abel, makanan kesukaannya apa? Sebutin satu yang paling disukain. Kayaknya aku lihat-lihat semua makanan dimakan. Jawab ya. Oke, Olivia Nadia, kamu benar. Karena semua makanan aku makan. Kamu salah banget, kamu nyuruh aku nyebutin cuma satu. Aku mana bisa, karena aku suka makanan semuanya. Pokoknya yang jelas makanan pakai cabai rawit dan yang pedas. Kayak ayam balado aku suka banget, apalagi yang pedas banget. Ya pokoknya kayak gitu, aku suka. So aku nggak bisa nyebutin satu karena hampir semua makanan aku suka. Next dari Grace Ciania Sinaga atau Cianida. Hai Kak Abel, ceritain dong gimana kakak sama adik laki-lakinya sering berantem atau enggak, kak sama adiknya. Kam. Oke, nah ini sekarang aku udah sama adik aku yang nomor 2. Aku anak pertama, dia nomor 2. Gimana deh? Jadi pertanyaannya itu adalah gimana sama adik laki-lakinya, sering berantem atau enggak? Adik aja sering berantem, cuman kalau sama kakak ada yang berantem. Iya. Jadi adik sama adik itu hampir selalu berantem setiap harinya. Tapi kebetulan adik-adik aku ini baik sekali, jadi mereka selalu takut sama kakaknya. Jadi kita nggak pernah berantem. Dan kita itu tipe yang family oriented banget. Jadi kita benar-benar deket banget, sedekat itu kita adik kakak. Oke, next question. Dari Trisha Geraldine. Kak Abel punya fobia nggak? Aku itu takut dan benci banget sama yang namanya cicak. Gak tau sih ini disebut fobia apa enggak, cuman aku bisa histeris itu. Jadi misalkan setiap aku mau masuk ruangan kayak rumah baru, rumah teman, atau misalkan kamar mandi aku sendiri, aku selalu ngeliat ke atas. Aku ngecek ada cicak atau nggak di atas. Kalau misalkan ada cicak di atas, aku bisa teriak-teriak dulu, atau enggak aku nggak usah mandi. Kalau di kamar mandi ada cicak ya aku bisa nggak mandi. Jadi dia harus pergi dulu. Aku benci, aku takut, aku trauma karena pernah kejadian cicak. Next ada Q&A Abel. Describe ke Arif teman kakak itu dong, WKWK. Yeah, kenapa kita suka nih ya sama Arif ya? Arif itu namanya Arif Murtada. Tapi ya, itu namanya Karif itu dia itu benar-benar sosok yang cool banget, baik dan ramah. Terus apa ya? Karif tuh K-popers ya? Karif K-popers ya? Oh, lu yang K-popers ya? Gua K-popers apa sih? K-popers nggak K-popers. Pokoknya Karif itu baik, manis, dan sangat setia. Tapi kebetulan dia jomblo. Jadi buat teman-teman yang naksir sama dia bisa dihubungi. Oke, next. Kabel pernah sekolah di Padang ya? Apa emang udah keturunan darah Minang kak? BTW itu wajah Kabel kok mulus banget, jadi pengen punya wajah mulus juga. Di NC ya kak, thank you. Ini dari Nisaul Hairiah. Aku sempat sekolah, kebetulan mama aku Padang dan papaku Jawa. Aku sempat sekolah di Padang itu pas aku umur kayak 3 tahun deh. Aku sempat playgroup gitu di Padang umur 3 sampai 5 tahun. Aku tinggal sama kakek nenek aku, sama saudara aku, tapi mama papaku di Jakarta. Terus habis itu aku sekolah lagi, lanjutin lagi sekolah di Jakarta. Terus udah gitu sampai akhirnya pas aku SMP, masuk kelas 1 SMP, opaku tuh kangen dan pengen aku buat di Padang lagi.
sampai akhirnya ya udah aku cuma 1 tahun aja di Padang lagi, terus udah gitu aku balik lagi ke Jakarta. Jadi sebenarnya aku lahir di Jakarta, cuman aku sempat pas masih kecil 2 tahun di Padang, umur 3 sampai 4 tahun atau 3 sampai 5 tahun deh ya. Terus udah gitu pas SMP 1 tahun. Next itu adalah dari Ronalia Andinasari. Kak, adik kakak pernah nggak nangis gitu sama kakak atau curhat ke kakak tentang beban dia? Terus gimana tuh kak cara menghibur dia? Ini ngomong. Enggak. Adik aku kebetulan dia kayak nggak punya beban gitu loh hidupnya. beban berat badan ada. Iya, cuma beban berat badan doang. Kalau kita seringnya kalau misalkan nangis bareng ya. Iya. Kita nangis bareng misalkan ada masalah apa gitu, setelah gitu kita nangis bareng. Tapi adik-adik aku alhamdulillah nggak pernah ada yang nangis karena ada beban tertentu. Iya. Karena kita selalu happy. Oke, pergi sana. Next. Ini pertanyaan dari Regita Cita P. Gimana caranya untuk tetap bisa semangat dan berkarya meskipun banyak yang omongin kita atau send hate? Aku tahu ini nggak gampang dan nggak mungkin kalau nggak kepikiran. Aku suka cara Kak Abel tetap berjalan di tiap rintangan dan tidak menghindarinya. Want to share how you can do and deal with it? Thank you so much, mau peluk. Oke. Intinya adalah itu tadi, hidup itu selalu pro dan kontra. Kebetulan aku juga adalah tipe orang yang gampang banget kepikiran apapun itu. Kalau misalkan teman-teman bisa ngeliat Abel bisa cuek atau bisa menghandle-nya dengan santai, sebenarnya enggak. Sebenarnya apapun itu omongan dari haters ataupun omongan dari kalian selalu jadi kepikiran buat aku, dan aku tuh gampang terbebani gitu loh. Kalau ada beberapa orang yang cuek, aku nggak bisa cuek. Sebenarnya aku nggak bisa cuek. Jadi intinya adalah aku berusaha untuk mengelilingi diri aku itu dengan positive vibes gitu loh. Dan aku mikir kalau misalkan haters itu ya mereka adalah motivasi aku untuk bisa lebih maju ke depannya gitu, dan aku butuh mereka sebenarnya. Dan haters itu gak selalu mereka benci kamu sebenarnya, tapi dia sebenarnya mengagumi kamu, tapi dia gengsi buat ngaku. Jadi sebenarnya haters itu gak selalu dia itu benci kamu, tapi sebenarnya ada haters yang sebenarnya dia itu mengagumi kamu, tapi dia malu untuk mengungkapkan kalau dia suka sama kamu. Mereka kerjanya ya kalau haters kepoin kita, cari kejelekan kita, like you're wasting your time, dan buat apa kayak gitu ya kan? So ya gitu, tetap semangat. Lalu ada pertanyaan lagi dari Eki Wulandari. Kak, gimana sih caranya kalau ngilangin rasa bad mood kalau kakak lagi datang? Makasih ya kak, sukses selalu. Oke, cara ngilangin bad mood aku adalah ada 2 cara. Pertama, makan coklat atau minum coklat apapun yang berbau coklat. Dan yang kedua adalah aku suka nge-rap sendiri. Aku dengerin lagu terus gitu aku nge-rap. So yeah, itu cara aku. Oke. Ada lagi pertanyaan dari Nadia Artamara. Kabel pernah nggak merasa minder, entah itu dari penampilan atau yang lain-lain? Gimana cara Kabel buat ngadepinnya? Aku itu gampang banget minderan. Aku ngapain aja aku minder. Aku ngatain orang lain tuh minder. Jadi aku suka lihat kalau misalkan ngeliat orang terus udah gitu minder. Tapi aku mikir lagi kalau misalnya setiap orang itu memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalkan, oke, yang aku lihat, oke, dia cantik, oke, dia tinggi, oke, dia keren banget segala macam. Tapi aku nggak pernah tahu apa aja yang udah dia pernah jalanin. Gitu, kita nggak, you have no idea apa yang udah dia lewati, apa yang dia udah jalani. So ya seharusnya kamu bersyukur dengan kehidupan kamu sekarang, kehidupan yang kamu lagi jalani, bukan kehidupan orang lain. Oke, sekarang kita beralih ke pertanyaan yang ada di Instagram. Nah, ini pertanyaan pertama ada dari Azza Hairana. Kak, belajar makeup dari kelas berapa? Aku belajar makeup itu dari kelas 3 atau kelas 2 SD. Jadi awalnya kadang ngeliatin mama makeup, terus dari gitu pakai makeupnya mama. Ya udah, terus dari gitu sampai akhirnya bisa dengan sendirinya. Ini dari THRSA Terasa Maisi. Adit lanjut kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Jadi Adit lanjut kuliah di mana dan ambil jurusan apa? Adit lanjut kuliah insya Allah kalau keterima di NHI STPB Bandung, ambil jurusan pastry. Oke. Terus ada lagi pertanyaan dari Ashikin Jeffrey. Bila nak datang Malaysia? Hai, ini sepertinya dari Malaysia ya. Doakan saja secepatnya bisa datang ke Malaysia.
Oke, terus ada lagi dari Fariza 20. Awal mula jadi beauty blogger kapan kak? Sebenarnya aku itu masih bayi banget karena aku baru mulai itu dari bulan Desember tahun 2015. Ya, jadi masih baru banget. Ini ada lagi dari Isabella Asia. Abel start di dunia pertelevisian sejak kapan dan Abel mau jadi apa 5 years ke depan? Aku mulai di dunia pertelevisian itu dari kelas 4 SD. Terus 5 tahun ke depan aku berharap aku udah punya brand makeup sendiri. Amin, itu kan cita-cita harapan, gak tau ke depannya. Cuman semoga aja terrealisasikan ya. Minta doanya. Oke, terus ada lagi yang nanya. Dan ini banyak banget yang nanya sebenarnya, jadi makanya aku jawab dan semoga tidak ada lagi pertanyaan ini ya. Dari Najwas X. Kenapa sih teman-teman pada susah-susah banget nyebutinnya deh? Najwas XRW. Abel pakai kamera apa untuk vlog dan filming? Jadi buat teman-teman yang nanya aku pakai kamera apa dan aku pakai editor apa. Jadi kalau kameranya untuk vlog atau video semacamnya, aku menggunakan Fujifilm X-A2. Terus untuk editor, untuk aplikasi editornya itu aku menggunakan iMovie dan Final Cut Pro. Dan itu ada yang ngedit juga video aku. Jadi ada yang ngedit videonya. Jadi video aku ada yang ngeditnya aku dan ada juga teman partner aku yaitu Kak Billy dan Kak Arif. Kalau teman-teman ngelihat, kalau teman-teman suka mantengin Snapchat aku pasti udah gak asing lagi sama muka mereka berdua ya. Aku bosan banget. Nih mukanya di sini, bisa ditampilin nggak? Itu Santo masih yang di Upin Ipin sampai kacamata yang Cina, nah itu mirip banget. Next. Dari Hejemalia. Kak Abel sering nggak diliatin orang banyak pas lagi vlogging di mall atau di mana aja dan dikatain orang ini orang narsis banget ya? Diliatin pastinya, diliatin karena kan tren nge-vlog itu kan baru-baru juga kan di Indonesia, jadi orang banyak yang ngeliatin kayak orang ini ngapain kayak gitu. Cuman ya udah kayak slow aja, santai aja. Cuman nggak ada sih yang sampai kayak ngomong dan kedengaran ini orang narsis banget ya, nggak ada. Mama ini ada yang nanya sama mama nih mah muka mama please mah, ini ada yang nanya sama mama nih buruan. Oke, nah ini mamaku. Ini ada yang ada yang nanya namanya Nap Mulia. Aku mau nanya ke mamanya Kak Abel, Tante Ivo Bahar. Ivo Bahar dong. Menurut Tante, Marco orangnya gimana? Terus hal yang Tante suka dan gak suka dari Marco apa? Thank you. Makannya banyak. udah guys, jadi itu dong. Terus ada yang nanya lagi dari Cindy Karista. Umur kamu itu berapa sih Bel? Umur aku itu 20, tapi nanti Agustus tanggal 19 aku 21 tahun. Kode. Terus ada lagi pertanyaan dari anak so asik namanya Modi NZ. Ya. Kalau diajak challenge sama Modi mau nggak? Mau banget. Modi, aku tunggu. Terus ada lagi pertanyaan dari Tinezia Baca. Awalnya kenapa kakak bisa punya pemikiran buat jadi YouTuber? Sebenarnya udah banyak banget teman-teman yang minta aku untuk bikin channel YouTube itu dari aku SMA kelas 2. Cuman aku tuh males banget gitu, kayak aduh harus beli kamera dulu atau misalkan harus ngedit dulu. Terus sampai akhirnya aku ngerasa kayak aku suka sharing sama teman-teman dan aku senang kalau misalkan bisa berguna buat teman-teman. Jadi aku memutuskan untuk sharing apa yang aku bisa, ilmu aku buat teman-teman dan bisa bermanfaat. Terus dari Uti Mahesa 29, Kak Abel sayang aku nggak? Sayang. Kak Abel gimana caranya minum obat kapsul tapi nggak pakai minum? Bentar mikir dulu. Sumpah ini pertanyaan apa sih? Gimana caranya minum obat kapsul tapi nggak minum? Taruh aja di sini. Taruh di paling ujung. Kelen. Udah. Terus ada pertanyaan lagi dari Diva Bianca. Kak Abel sayang aku nggak? Ini kebetulan 2 orang yang nanya tadi Kak Abel sayang aku nggak, itu adalah sepupu aku. So ya, aku sayang kalian. Ini pertanyaan dari Syarah Yuliani. Kak Abel, menurut Kak Abel wanita cantik itu yang kayak gimana sih Kak? Dan wanita cantik itu dilihat dari segi apanya? Terima kasih. Oke, entah kenapa, nggak tahu apakah pandangan aku sama dengan wanita yang lainnya, tapi standar cewek cantik di mataku sebenarnya ya mama. Oke, nah ini nih seru nih. Ini pertanyaan dari
Ini pertanyaan dari Nadia Rohmaya. Pertanyaan buat Mama, Adit, dan partner YouTube-nya Kak Abel. Kak Abel nyebelin pas ngapain? Please guys, siapapun nanti kamera ini ditujukan, tolong yang baik-baik aja. Please jangan rusak citra Abel di sini. Thank you. Abel nyebelin pas ngapain? Ngambek. Pas Abel ngambek. Oke. Adit dan Kak Kris. Abel nyebelin pas ngapain? Mes. On her period itu parah banget sih. Idem apa sih? Sama. Oke, Silvi, Kak Billy dan Kak Ifti, Abel nyebelin kalau lagi ngapain? Lagi lapar. Ngantuk. Lagi lapar pas main. Udah, itu perang dunia keempat itu. Thank you. Terus ada lagi pertanyaan dari Krista Belnauli. Kak Bel dulu pernah ada pengalaman buruk nggak, kayak dibully atau dikatain, dan jika pernah apa reaksi orang-orang yang dulu yang digituin kakak? Oh my god, kapan-kapan aku akan bikin pillow talk. Waktu itu aku dibully ya. Secara singkatnya adalah aku pernah dibully, aku pernah dikata-katain, dan itulah yang membuat aku seperti sekarang. Ini pertanyaan dari Nadia DC. Mamanya Kak Bel pas ngandung Kak Bel ngidam apa? Mah ngidam apa mah? Sini mah. Nggak ada ngidam. Gak ada yang ngidam. Yang ngidam papanya Abel yang ngidam kue mochi. Ada pertanyaan dari Izili. Nama panjang kakak apa? Hehe, beneran Abel Cantika nggak sih? Thank you kak. Nggak, nama panjang aku Roro Nabila Putri Cantika. Raden Roro. Oh sorry, nama panjang aku adalah Raden Roro Nabila Putri Cantika. Oke, next pertanyaan dari Shinta Pramuning Tias. Kak, ceritain masa kecil yang nggak akan terlupakan dan konyol dong. Makasih kak. Oke, kalian mau tahu apa nih? Aku punya cerita lucu. Jadi waktu itu Abel berapa bulan ya? Jadi waktu itu Abel umurnya masih 1 tahun. Suatu ketika mama habis beli anggur, itu kayaknya 1 peti kalau nggak salah kata mama, 1 peti gitu. Terus ditinggalin aja. Tiba-tiba seorang Abel yang doyan makan, ambil aja tuh anggur ya kan. Tapi ke alam dua ya. Tiba-tiba pas mama datang, itu kayak sisa setengah atau tinggal sedikit. Terus tiba-tiba pas dilihat Abelnya, itu Abel lagi di Berdiri terus jatuh. berdiri terus jatuh. Alias gue dari kecil udah mabuk tuh. Mabuk anggur. Kurang mantep apa coba? Anggur sama orang tua. Oke, next question dari Alia Rani. Mamanya Kak Abel modelnya? Yes. Mama aku itu adalah dulu model. Makanya badannya tuh dulu tuh bagus banget, kayak tinggi, menjulang, dan kurus. Sekarang udah begini. Gitu. Makanya dulu tuh badan mama tuh parah keren banget. Sedangkan aku kan pendek kan sekarang. Mamaku tuh dulu tinggi. Dan dulu itu mama itu sempat menjadi Uniuda Sumatera Barat. Tahun berapa mah? Mama tahun 93. Kebayangkan keren banget. Terus udah gitu mama sering menang-menang di acara-acara catwalk gitu. Oh ya, Uniuda itu sama aja kalau misalkan di Jakarta tuh kayak Abang Noni. Ada yang dari Brunei loh. Ini Brunei bukan sih? Bendera Brunei bukan sih? Yang mana? Yang paling bawah. Oke, terus lanjut ada pertanyaan dari Meza Rahib. First, what course do you take in uni? I'm in public relations in London School of Public Relations. And the second question is, what is your plan after graduating from uni? Have my own makeup brand, I guess. That's my goals. Okay. Third question, favorite Western or local cuisine? Western, McD. And local cuisine is ayam balado. Do you know ayam balado? Yes, I love ayam balado. And 4, countries you've been to and which country do you really want to go to? Countries you've been to and which country do you really want to go to? Afrika. Oke, so yes, itu dia tadi udah selesai, pertanyaannya udah aku jawabin yang dari Instagram. Terima kasih banyak yang udah berpartisipasi untuk nanya-nanyain aku. Terima kasih banyak yang udah kepoin aku. Makasih banyak semuanya yang udah support aku juga. So ya, semoga aja video kali ini bisa bermanfaat, menghibur, dan juga menginspirasi teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe channel YouTube aku untuk next video. I'll see you guys next time. Bye bye. Love you. Hola.
Sekarang ini aku habis makan-makan sama partner aku dan juga sama mama, dan di belakang aku ada Sylvie. Hai Sylvie. Dia adalah teman satu kelas aku yang memperkenalkan aku ke mereka. Oke, so kita lihat dulu. Ini ada mama. Hai mom. Mama adalah orang yang selalu setia nemenin Abel kemana aja. Thanks mom. Terus hai Adit. Dia adalah orang di balik Instagramku. Terus ada Kak Kris juga, itu partner aku. Hai Kak Kris. Hai Kak Yefti. Nah ini adalah ibu negara. Dan yang terakhir nih, kamu pegang sendiri dong, kamu perkenalkan. Hai. Hai, gue guru vlognya Abel. Abel ngikutin gue sekarang sampai pupu aja sampai begini-gini. Oh iya, BTW tau gak sih, jadi kalau misalkan buat teman-teman yang misalkan sering ngeliat kayak misalkan vlog aku lagunya Casey Neistat, ya dia editornya dan kiblat dia adalah Casey Neistat. So maafin aku ya. Iya sih, emang kiblat tuh Casey Neistat ya? Ya udah jelas mah. Gak fokus, nah gue kurusan loh yang ini. Yang ini KFC itu yang jual-jualin apa? Berasa kok. KFC ini jual orang Billy take over Abel's Vlog. Nah gue mau kenalin ini ada KFC ini yang tugasnya itu jual-jualin Abel ke brand-brand om-om kaya gitu supaya dia mau sponsorin videonya Abel ya. Sedangkan gue sendiri kalau banyak yang nanya kenapa vlognya Abel kayak Neistat, kalau gue yang kayak Neistat, beatnya yang kayak Neistat gitu, itu karena gue yang edit sama juga Arif gitu ya. Arif tuh mukanya nanti bakal nongol nih. Arif yang editin, gue yang editin, jadinya jangan salahin Abel kalau vlognya kenapa Neistat or like Neistat, karena gue masih ngedit vlog gitu. Udah, bye. Silakan manis.